Hari ini saya akan bahas tentang informasi akuntansi diferensial, tapi penggunaannya ya. Ini dalam memilih sebuah investasi. Nah, tapi nanti di sini saya juga tidak akan berlama-lama, hanya ke beberapa slide saja dan langsung ke contohnya, ke contoh mudahnya ya. Oke, di sini yang saya kasih jelaskan ini adalah definisi investasi itu apa sebelumnya, lalu jenis-jenis investasi ini apa, dan kriteria penilaian investasi itu menggunakan apa aja. Tapi secara dasarnya kita menggunakan capital budgeting sih. Jadi investasi apapun kita gunakan ini adalah capital budgeting. Dari teori-teorinya ini sering digunakan juga oleh banyak investor untuk melihat seberapa besar return dan resikonya. Oke, pertama kita masuk ke definisi investasi dulu ya. Investasi ini sebenarnya adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Ya intinya investasi ini kayak misalnya kita menyimpan atau atau memberikan sebuah resource, ya bisa uang, bisa apapun gitu ya. Nah, yang nantinya diharapkan akan mendapatkan return atau pengembalian, bisa uang, bisa hasil panen, bisa apapun itu bisa ya semuanya. Nah, sedangkan investasi dalam akuntansi manajemen ini adalah contohnya itu adalah ada yang pergantian mesin, pergantian equipment, promosi, branding. Nah, itu adalah sebuah investasi di perusahaan ya. Jadi investasi ini sebenarnya tidak identik dengan kayak kita nabung emas, kita nabung saham, tidak hanya itu. Kalau di perusahaan itu lebih dari itu, kayak misalnya kita beli mesin itu adalah salah satu investasi. Promosi itu salah satu investasi. Lalu kontrak dengan brand ambassador kita itu juga salah satu investasi. Jadi investasi ini tidak hanya dititik beratkan hanya satu kategori saja, tapi ini sebenarnya lebih banyak sih. Tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dari sisi investor, dari sisi pemilik perusahaan itu pasti akan berbeda. Walaupun sebenarnya secara garis besar ya mirip-mirip aja sih, gitu-gitu juga gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis investasi nih. Di sini investasi yang saya maksud ini adalah masuk ke ke perusahaan ya, bukan yang investasi yang nanti pengen dapat uang. Ini juga sama sih, ujung-ujungnya dapat uang, hanya kita berbicara di ranah perusahaan ya. Jenis yang pertama ini adalah investasi yang tidak menghasilkan laba di sini. Contohnya adalah CSR. Ya, CSR sebenarnya suatu kewajiban, udah diatur di undang-undang. Nah, ini dia tidak menghasilkan laba, tapi ini adalah sebuah investasi. Kenapa? Investasi citra perusahaan sih. Ketika CSR-nya bagus, ketika kegiatan CSR-nya bagus juga, kemungkinan besar akan berdampak pada citra sebuah perusahaan. Contoh misalnya, Bank Mandiri waktu itu pernah saya lihat membuat CSR menanam pohon. Nah, itu kan jadi, oh Bank Mandiri ternyata peduli juga lingkungan gitu. Padahal nggak tahu juga sih belakangnya kayak gimana ya. Tapi itu adalah salah satu investasi yang tidak menghasilkan laba, tapi lebih ke image-nya. Lalu ada lagi convenience store seperti Alfamart dan Indomart ini, dia membuat CSR itu lomba mewarnai untuk anak-anak. Ya memang tidak ada hubungannya, tapi image mereka bisa jadi lebih bagus. Tempat yang sering saya belanja di sini nih, ternyata dia juga memberikan jalan untuk anak saya biar mengeluarkan kreativitasnya. Nah, itu juga salah satu image ya. Lalu selanjutnya yang kedua ini adalah investasi yang tidak dapat diukur labanya. Sebenarnya promosi ini bisa, contohnya adalah promosi ya. Sebenarnya promosi ini bisa diukur dari kinerjanya, tapi kita nggak bisa mengukur labanya sih. Karena kadang-kadang gini, ada promosi yang mahal banget ternyata labanya kecil. Ada juga promosi yang ya biasa-biasa aja, bahkan kecil per biaya promosinya, tapi ternyata laku banget gitu. Nah, ini agak susah diukurnya, tapi bisa dijadikan rasio sebenarnya sih. Kalau diukur labanya memang susah, tapi dia dapat dihitung, dirasiokan ya. Lalu yang ketiga ini ada investasi dalam penggantian alat atau equipment. Nah, ini nih biasanya pengusaha-pengusaha ini suka dipusingin sama ini nih, investasi penggantian mesin lama ke mesin baru. Wajar sih ya, karena yang namanya mesin tuh setiap berapa tahun sekali pasti akan berganti. Contoh misalnya komputer, mungkin zaman dulu komputer waktu zamannya Pentium 4 itu paling bagus, tuh paling keren. Di semua kantor mungkin menggunakan Pentium 4. Ringan terus motionnya juga lembut. Setelah muncul Core 2 Duo dan Core 2 Quad dan segala macamnya, naik lagi ke atas. Dan sekarang kayak misalnya udah zamannya Core i3, Core i7, Core i5 itu. Nah, ini adalah penggantian mesin lama ke mesin baru. Ini juga sebenarnya investasi, tapi banyak dilihat
bukan sebagai investasi kayak jadi beban aja sih. Ya, balik lagi situ resiko dalam sebuah perusahaan ini sangat wajar. Misalnya kayak mobil, kita punya mobil tahun 2007, sekarang masih dipakai ya masih bisa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah mogok-mogok, nah itu udah harus diganti tuh. Itu investasi dalam penggantian alat ya atau equipment. Jadi ini wajib juga sih di perusahaan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah investasi dalam perluasan usaha atau ekspansi ya. Contohnya gimana Pak? Misalnya nambahin kapasitas produksi ya minimalnya itu. Nambahin kapasitas produksi. Misalnya teman-teman jualan mie ayam biasa terjual 200 dan hanya memang untuk 200 porsi, ini dinaikin jadi 350 atau 400 ya. Naik 100%. Nah, itu adalah investasi perluasan usaha. Investasinya apa Pak? Ya aktiva lancarnya. Bisa juga aktiva tetapnya, tergantung. Makanya ini dilihat dari sisi yang mana dulu ya, tergantung karena tiap perusahaan pasti akan berbeda-beda. Lalu ada lagi yang nambah cabang, nambah pegawai, nambah tempatnya, nah segala macam lah, ini banyak ya. Nah, ini ada 4 jenis-jenis investasi. Tapi di akuntansi manajemen ini sebenarnya ini kan di sini akuntansi diferensial ya. Jadi kita memilih nanti investasi mana yang cocok menurut ilmu akuntansi diferensial. Jadi biasanya banyak beberapa pengusaha yang merasa galau atau kebingungan ketika mau investasi. Saya beli, contohnya misalnya beli mesin atau beli mobil lah kita contoh ya, mobil operasional. Kita beli apa ya, bingung nih. Sekarang ada yang baru tahun 2020 ini, misalnya kalau yang usaha-usaha ini biasanya pada pakai SUV atau MPV ya. Mau Avanza kayak bapak-bapak banget, mau Xpander lumayan sih bagus tapi after sales service-nya mau Honda BR-V gimana ya, ini kok agak-agak gini. Dan itu adalah jadi salah satu alternatif ya. Orang tuh bakal galau dan mereka akan harus memilih salah satu. Apa yang akan mereka pilih ini banyak sebenarnya faktor-faktor, jadi nggak gampang untuk memilih misalnya satu. Tapi seorang manajer itu harus bisa memilih dengan cepat juga tepat. Nah itu susahnya sih. Dan itu harus dipraktekkan sedikit demi sedikit. Jadi nggak bisa teman-teman hanya belajar dengerin saya, lihat video ini, terus udah gitu besoknya langsung bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, itu enggak. Tapi harus dicoba ya. Yang kecil-kecil aja dulu, kayak misalnya ada temennya ngajak makan kemana? Jawab aja langsung. Ayo makan di sini dengan menu ini. Selesai. Nah, itu adalah salah satu alasan, salah satu pembelajaran ya teman-teman bisa melakukan ini ya. Si akuntansi diferensial ini. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria penilaian investasi. Jadi kalau mau lihat investasi yang bagus itu dari mananya, sebenarnya ada banyak sih, tapi yang sering dipakai ini payback period, NPV net present value, sama average rate of return. Ini di capital budgeting, tapi saya tidak akan menjelaskan capital budgeting itu apa, karena saya yakin teman-teman udah mempelajari di manajemen keuangan 1 atau manajemen keuangan 2 ya. Jadi di sini sekarang kita mau lanjut ke next level ya. Saya lanjut ke sini nih. Nah, kita langsung masuk ke kasus biar tidak lama-lama ya. Kita langsung masuk ke kasus. Di sini ada contoh kasus. Mang Koko ini adalah seorang owner tahu bulat yang sudah mahir dalam memproduksi tahu bulat. Jadi dia bikin tahu bulatnya enak banget ceritanya. Nah, saat ini Mang Koko ini sedang kebingungan memilih mesin produksi tahu bulat yang berbeda merek, spek juga harga. Alat manakah yang akan dipilih Mang Koko jika Anda berada di posisi Mang Koko? Dengan menggunakan metode ARR, ia menginginkan return minimal 10%. Biaya penuh tahu bulat 200 per pieces, harga jualnya 300. Ya. Nah, ini kan menggunakan ARR, tapi kita coba lihat aja dulu ya, berapa persen nih returnnya dari sini. Karena kita tidak bisa melihat hanya returnnya aja sih. Ya, kita juga harus memikirkan after sales service-nya, durability-nya atau ketahanannya, jumlah kapasitas produksi dan lain-lainnya. Kita lihat di sini ada mesinnya, ada 3 nih. Mesin pembuat tahu bulatnya ada 3. Mereknya ini ada dari lidah onta, ada tanduk banteng, dan ada hidung babi. Ya. Harganya yang hidung babi ini 3,5 juta, tanduk banteng 5 juta, dan lidah onta 8 juta. Lalu di sini juga ada ketahanan. Lidah onta ini 5 tahun, tanduk banteng 3 tahun, dan hidung babi 2 tahun. Kapasitas produksi per harinya ini 1000 pieces yang hidung babi, yang tanduk banteng ini 500 pieces sekali produksi, dan lidah onta ini 500 pieces per sekali produksi. Satu hari produksinya berbeda-beda juga. Lidah onta bisa 3 kali, tanduk banteng bisa 2 kali, hidung babi hanya 1 kali. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ini 1000 satu hari, yang ini 1000 satu hari, yang ini 1500 ya.
dilihat tadi. Tapi mereka nggak bisa bikin dalam waktu yang sekaligus 1000 langsung sama kayak Idung Babi, itu nggak bisa. Nah, dari ketiga ini kita coba lihat dulu ya, kalau perhitungannya seperti ini, kira-kira kita lihat dulu returnnya berapa persen ya. Ini kayak yang pertama, yang lidah onta dulu. Lidah onta ini ngitungnya gimana Pak? Ya ini 1.500 pieces per hari. Ini salah ya. Harusnya ini adalah 1.000 ya. Ini 1.000 pieces per hari dikali 100 perak. Ini adalah profitnya per harinya ini di salah. Ternyata udah bener ya. Nah ini dari lidah onta, dari Idung Babi dulu. Idung Babi ini 1.000 pieces per hari, dia dapat marginnya itu 100 perak, kurang lebih 100.000 dikali 30 hari, keluarin 3 juta. Dibagi 3,5 juta itu adalah harga mesinnya. Muncul harganya sekitar muncul returnnya sekitar 85%. Kalau yang ini dia lebih mahal lagi ya. Harganya 5 juta, ini tetap sama tapi ini 60%. Yang paling atas returnnya cuma 56%. Kenapa returnnya lebih kecil Pak? Lebih atas? Ya kan mesinnya juga lebih mahal. Berarti return yang besar akan lebih baik. Tidak semuanya, makanya dilihat dulu ketahanan mesinnya berapa tahun. Kalau ini 2 tahun kita harus beli lagi, berarti kurang lebih kita harus keluarin kocek sekitar 2 juta selama 4 tahun. Tahun ketiga akan ganti lagi ya, kemungkinan kurang lebih kita mengeluarkan kocek sekitar 7 ditambah 2 juta, 9 jutaan kurang lebih ya, untuk kalau kita pilih pakai Idung Babi. Kalau pakai yang tanduk banteng, kita harus beli lagi itu adalah di tahun keduanya, di tahun ke-5 atau ke tahun ke-6 misalnya. Nah kalau lidah onta tadi lebih lama. Jadi kalau dilihat dari return memang lebih kecil karena alatnya lebih mahal, tapi bukan itu esensinya. Nah di sini akuntansi manajemen itu memilih walaupun returnnya kecil, tapi bukan berarti produknya jelek atau bukan berarti mesinnya jelek. Di sini ada mesin yang dia kuat 5 tahun. Kalau dibandingkan dengan yang lain, saya akan memilih yang ini karena durability berbicara segalanya. Ketika orang-orang mesinnya pada rusak, yang saya masih aman, masih bisa digunakan, nggak pusing-pusing lagi, pesanan lagi banyak-banyaknya, ya udah, ini masih ada, gitu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan video kali ini.